Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita kesempatan juga kesehatan untuk hadir di kelas fikih pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sebagai upaya kita untuk mencintai tanah air, Ibu ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Boleh semuanya berdiri ya? Boleh Ahmad pimpin di depan? Oke. Langsung. Ya, langsung Ibu. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Selanjutnya, ini Ibu mau absen dulu. Boleh dilihat kanan kirinya siapa yang nggak hadir hari ini? Risma Ibu. Risma kenapa? Risma sakit? Iwan, Siapa Iwan? Perasaan nggak ada namanya Iwan. ada Fajar Iwan, Bu. Oh, Itu Pak saya dipanggilnya Iwan. Fajar berarti ya, Sony. Fajar kenapa Fajar? izin Kenapa? sakit. Izin sakit. Jadi izin atau sakit? Fajarnya bilang gitu, Ibu. Siap. Lanjut siapa lagi? Hisan Ibu. Ihsan kenapa Ihsan? Izin juga Ibu. Izin juga. Kemana izinnya? Ada acara dengan keluarganya Ibu. Semoga Risma segera diberikan kesehatan ya. Oke, oh iya, sebelum memulai pembelajaran Ibu mau kita baca doa dulu dipimpin oleh KM-nya, boleh? Siapa KM-nya? Sony, boleh Sony? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, Ibu mau tanya, minggu lalu kita bahas apa? Jual beli Ibu. Jual beli. Jual beli itu rukunnya ada berapa? Tiga. Apa aja? Ijab kabul, barangnya, penjual dan pembeli. Oke, masih pada ingat ya? Sekarang kita masih di fikih muamalah, tapi dengan pembahasan yang berbeda, yaitu wakalah dan sulhu. Oke, ada yang tahu wakalah sama sulhu itu apa? Wakalah itu perwakilan, Ibu. Perwakilan. Wakalah. Nah, apa sih itu wakalah? Boleh dibacain deh. Wakalah menurut bahasa mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang diwakilkan selama batas waktu yang telah disepakati. Oke, terima kasih. Nah, di sini wakalah yaitu menurut bahasa mewakilkan, sedangkan menurut istilahnya itu mewakilkan atau menyerahkan suatu urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang diwakilkan selama batas waktu yang telah disepakati. Jadi benar ya tadi kata Sony, kalau misalnya wakalah itu mewakilkan suatu urusan yang dimana nanti si wakilnya itu mewakilkan urusan tersebut yang berlaku sebagai yang diwakilkannya gitu. Oke, selanjutnya itu ada hukum wakalah. Boleh dibaca Ahmad?
asal hukum wakalah itu mubah, tetapi bisa jadi haram apabila pekerjaan yang dikuasakan itu pekerjaan yang haram atau bertentangan dengan agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Al-ayah. Oke. Artinya, Dea boleh dibaca, Dea? Artinya, maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Nah, jadi di sini itu dicontohkan seperti utuslah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Jadi di sini di ayat ini yaitu mengandung wakalah karena di sini ada seseorang yang diminta untuk pergi ke kota membawa uang perak. Pada nyatet kan? Catat Ibu. Catat. Oke, nanti Ibu periksa ya catatannya. Iya, Seperti biasa ya dibuat mind mapping ya. Nah, istirahatnya boleh anak-anak kibas-kibas tangannya. Kibas-kibas tangannya sebelum lanjut ke materi berikut. Oke, lanjut ya. Udah pada ini? Udah pada semangat lagi? Nah, selanjutnya itu ada suhu. Ada yang tahu suhu itu apa? Damai. Damai. Iya, betul. Jadi suhu itu menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian damai antara dua pihak yang berselisih. Jadi suhu itu dapat diartikan sebagai perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan. Nah, contohnya itu misalnya dalam pembagian waris. Nah, kan biasanya suka ada yang berselisih nih. Nah, nanti dari perselisihan itu kita membuat perjanjian damai atau yang disebut dengan sulhu ini. Jadi tidak ada perselisihan atau pertengkaran gitu ya. Oke, nah udah selesai ya pemateriannya. Sebelumnya Ibu mau cek dulu. Ibu mau tanya-tanya dulu. Yang tadi Ibu udah bahas. Wakalah itu apa? Ada yang tahu? Yang tadi udah dibahas apa? Dia? Mewakilkan ibu. Mewakilkan apa? Mewakilkan suatu perkara kepada orang lain. Oke. Terus kalau misalnya apa itu? Suhu apa? Ada yang tahu? Damai. Damai apa tuh Antara dua damai? pihak Antara dua pihak yang yang saling bersangkutan. berselisih. Oh, berselisih. Iya, betul. Oke, udah paham ya? Nah, di sini Ibu mau bagi, Ibu punya LKPD. Nah, di sini itu ada studi kasus yang dimana kalian bisa bisa analisis kasus tersebut apakah itu masuk ke dalam wakalah atau sulhu. Oke, kalau misalnya ada yang kesusahan, boleh ditanyain ya. Kalau ada yang kesusahan, boleh ditanyain. Itu gampang kok, itu udah dipelajari semuanya. Oke, boleh maju ke depan ya. Hasil analisis kalian. Sama ada itu di situ ada ceritaku, boleh diceritain nih pengalaman wakalah dan suhu kalian yang pernah terjadi di kehidupan kalian. Boleh, siapa dulu yang mau maju? Udah selesai kan? Udah, sok boleh maju siapa? Ahmad. Oh, Ahmad udah siap. Ahmad, boleh Ahmad maju Ahmad. Bacain dulu ya, Ibu. Ya, boleh. Nah, di sini yang studi kasus. Jadi di sini ada Pak Ahmad memberikan kuasa kepada saudaranya untuk menjual sepeda motornya. Kemudian sang wakil menjual motor tersebut tetapi dengan harga yang lebih mahal. Tanpa sepengetahuan Pak Ahmad, kemudian uang hasil penjualan motor digunakan untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, nah apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip wakalah? Nah, menurut saya tidak, Ibu, karena di situ ada unsur membohongi, Ibu, dan tidak sesuai kesepakatan. Nah, terus
Nah itu penyimpangannya tadi ibu 2. Nah terus kalau yang cerita kasus nyata wakalah atau sulhu itu saya pernah ini ibu pas waktu di SD karena teman saya yang berantem ibu. Karena masih anak-anak, kita anak-anak, dan ternyata setelah saya sampaikan lah gitu dan mencoba diluruskan jadi mereka berdamai ibu. Hebat ya. Oke, tadi benar nggak studi kasus Ahmad? Menurut Ahmad itu tidak termasuk wakalah karena adanya penyimpangan, betul tidak? Benar. Betul. Oke, terima kasih Ahmad. Oke ibu. Boleh tepuk tangan? Oke, lanjut. Siapa? Oh, Sony udah siap. Boleh. Ya, ini dari Langsung, boleh kasusnya. baca kasusnya. Pak Ahmad memberikan kuasa kepada saudaranya untuk menjual sepeda motornya. Kemudian sang wakil menjual motor tersebut tetapi dengan harga yang lebih mahal tanpa sepengetahuan. Benar nggak tadi kasus yang Sony bilang itu termasuk wakalah? Benar tidak? Benar. Benar. Oke, tepuk tangan buat Sony. Selanjutnya Dea, boleh Dea? Untuk kasusnya, Pak Ahmad memberikan kuasa kepada saudaranya untuk menjual sepeda motornya, kemudian sang wakil menjual apapun yang diputuskan oleh Pak Dadan. Adapun untuk analisis fikihnya, wakalah dalam contoh tadi itu dijalankan dengan baik tanpa adanya penyimpangan. Gitu. Terima kasih Dea. Boleh Iya. tepuk tangan? Oke, alhamdulillah ya pembelajaran hari ini udah selesai. Sebelum ditutup, Ibu pengen kalian merangkum apa yang sudah tadi kalian catat. Sudah Ibu. Udah Ibu. Boleh tadi siapa ya yang ini? Sony, boleh Sony Apanya Ibu? dijelasin apa aja tadi yang udah disampaikan oleh Ibu. Yang itu, yang wakalah itu adalah mewakilkan ini adalah dari suatu perkerjaan, perdamaian. Jadi perdamaian antara dua pihak yang berselisih. Nah terus dua pihak ini kalau tadi dijelaskan ada beberapa. Jadi kayak muslim sama muslim dengan non muslim, pemimpin dengan kaum boga. Nah itu salah dari 3-nya. Nah itu sekian dari saya Ibu. Alhamdulillah. Kalian paham materi hari ini? Paham ibu. Ibu. Oke, mungkin udah cukup sekian ya pembahasan kita di hari ini. Ketemu sama Ibu lagi di minggu depan. Jangan lupa ya tugasnya nanti kalian cari contoh wakalah sama sulh di kehidupan saya. Oke, boleh ditutup oleh KM. Siapa KM tadi? Saya Ibu. Boleh. Ya, nah pelajaran sudah selesai. Mari kita baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu